Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, publikasi, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya mendapatkan list jurnal-jurnal yang discontinue dari Scopus. Kita pelajari cara mencarinya dari sumber langsung, sehingga kita bisa mengetahui list yang terupdate dan caranya tidak ribet dan tidak perlu menunggu updatean dari medsos, dari YouTube lain misalkan, ataupun dari blog atau website lain. Kita langsung cek sumbernya. Karena kalau kita langsung download dari sumbernya, maka kita bisa memperoleh data yang paling update. Dan ketika kita ingin submit ke jurnal tertentu, kita bisa langsung cek secara mandiri tanpa perlu mencari file-file yang mungkin dulu sudah kita download di HP kita atau di laptop kita. Kita lupa naruhnya di mana, ya sudah kita langsung download list discontinue dari sumber aslinya. Begitu ya? Oke, lalu bagaimana caranya kita memperoleh list tersebut secara cepat dan paling update? Yang pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita membuka browser kita terlebih dahulu ya. Misalkan saya membuka Mozilla, kemudian karena kita ingin mencari jurnal-jurnal yang discontinue dari Scopus, maka ya kita langsung akses Scopus. Kita langsung klik di sini, kita langsung tuliskan di sini scopus.com. Sehingga kita akan diarahkan ke halaman utama Scopus. Nah, kemudian kalau kita ingin download list Scopus, list jurnal yang sudah discontinue dari Scopus, kita tidak perlu sign in. Kita juga tidak perlu create account. Karena di menu-menu sini sudah ada menu-menu yang kita butuhkan. Nah, di sini ada Scopus Discontinued Source List. Kita bisa langsung download di sini. Namun kadang-kadang web atau link ini error. Ya, coba kita klik ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini error ini 404 ini ya. Sorry, the page you requested cannot be found. Nah, ketika kita tidak bisa mengakses link ini, maka kita bisa menggunakan menu yang lain. Ya, kita kembali ke halaman utama dari Scopus tadi. Jadinya kita tidak menggunakan link Scopus Discontinued Source List ya. Namun kita bisa menggunakan ini, Scopus Source List. Nah, ini kita download. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian kalau ada kotak dialog opening ini langsung saja kita pilih yang save file. Kemudian kita pilih menu OK. Kita klik kiri sekali. Kemudian kita tunggu proses downloadnya. Nah ini kita tunggu sebentar ya. Ada 24 MB termasuk kecil ya. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah terdownload kita buka filenya. Gitu ya, jadinya saya ulangi ya, kita pilih yang ini, Scopus Source List. Nah, kita tunggu Excel-nya agar terbuka. Jadinya kalau misalkan Anda lupa ya, ingin submit ke jurnal, kemudian jurnal ini masih terindeks Scopus atau sudah discontinue, ya sudah, langsung saja akses scopus.com, kemudian pilih menu Scopus Source List, kemudian tunggu hasil tuntutannya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, ini tampilan Excel yang sudah kita download tadi. Nah, ini ada banyak sheet ya. Kita kalau ingin lihat discontinue bisa menggunakan sheet pertama ini Scopus Sources Mei 2021. Sekarang kita kan Juli ya. Nah, ini yang paling update ini ya. File ini terupdate. Jadinya hanya selisih 1-2 bulan dari bulan di mana kita mengakses Scopus. Oke. Di sini kita bisa melihat jurnal-jurnal yang dia discontinue dengan melihat kolom yang sebentar. Kolom. Nah ini, titles discontinued by Scopus due to quality issues. Nah, kalau ada jurnal, nama jurnal yang terdiscontinue, maka di kolom ini akan ada isinya. Coba kita cek ya. Nah ini, misalkan ini ABB Review.
Kemudian di kolom ini ada tulisan discontinued by Scopus gitu. Ini kita bisa mengecek jurnal yang kita tuju itu discontinue apa ada menggunakan sheet ini, kemudian menggunakan kolom titles discontinued by Scopus. Kemudian kita cek. Nah, ini contoh yang lain. Academic Journal of Cancer Research. Ini juga discontinued. Tapi kalau seperti ini, kita susah ya mencarinya ya. Nah, kita bisa menggunakan sheet lain yang merupakan kumpulan dari jurnal-jurnal yang discontinue terbaru. Nah, ini. Jadinya di sheet kedua ya. Kebetulan di file ini sheet ketiga, mohon maaf bukan kedua. Di sini ada sheet discontinued title June 2021. Nah, ini di sheet ini berisikan jurnal-jurnal yang hanya di discontinue. Kalau di list yang pertama ini semua jurnal, baik yang masih di Scopus ataupun yang sudah discontinue. Sedangkan di sheet ini hanya jurnal-jurnal yang discontinue saja. Loh, ini kok ada warna merahnya? Warna merah ini ada keterangannya di sini. Warna merah itu menandakan jurnal itu baru di discontinue pada bulan Juni. Nah, sekarang kita Juli ya. Jadinya hanya selisih 1 bulan ini update-nya ini. Ya. Oke. Di sini kita lihat jadinya ini semua jurnal ini sudah discontinue dan yang warna merah ini baru discontinue. Kemudian di sini kita bisa lihat ISSN-nya. Nah, ketika kita mengecek jurnalnya discontinue atau tidak, ISSN ini penting. Kenapa? Karena jurnal itu biasanya namanya hampir mirip. Jangan sampai kita kira dia discontinue karena namanya hampir sama dengan list jurnal di sini, namun ternyata jurnalnya berbeda. Nah, untuk memastikan apakah jurnal itu sama atau berbeda, kita cek ISSN-nya. Karena ISSN tiap jurnal itu harusnya berbeda, kecuali jurnal tersebut terbajak atau tercopy. Oke, kemudian kita cek juga publisher-nya. Sudah betul enggak? Jurnal yang kita cek ini namanya ini, SSN-nya ini, publisher-nya ini. Oh, kalau sama, jadinya memang jurnal itu sudah di-discontinue dari Scopus. Lalu kenapa kok bisa di-discontinue? Nah, di kolom ini ada, di kolom selanjutnya ini, ada alasan mengapa dia di-discontinue. Secara umum alasannya ada 4 ya. Karena radar, karena publication concern, karena continuous curation, dan karena matrix. Radar itu apa? Publication concern itu apa? Matrix itu apa? Kemudian continuous curation itu apa? Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti akan kita bedah. Kenapa? Karena begini, ya. Jurnal terindeks Scopus itu kan bisa discontinue. Masalahnya, kita itu kalau submit ke jurnal, kita belum bisa saja submit ke jurnal A, bulan ini masih belum discontinue. Dia belum masuk list discontinue ini. Kemudian kita submitlah naskah kita ke jurnal tersebut. Lah kok bulan depan jurnal itu discontinue, kemudian naskah kita terbitnya bulan depannya lagi. Wah, ini bahaya. Oleh karena itu, kita harus paham apa yang dimaksud radar, apa yang dimaksud publication concern, apa yang dimaksud continuous curation, dan apa yang dimaksud matrix. Nah, kalau kita paham istilah-istilah ini, nanti kita bisa menebak, memprediksi. Oh, saya mau submit di jurnal ini. Jurnal ini sementara masih terindeks Scopus. Dan di list discontinue nama jurnal ini tidak ada. Oleh karena itu di bulan ini jurnal ini masih aman. Tapi kita tidak tahu bulan depan, 2 bulan lagi, 1 semester ke depan jurnal ini aman atau tidak. Nah, dengan mengecek radar publication concern, continuous curation, and matrix, kita bisa memprediksi aman tidaknya jurnal ini ketika kita submit naskah kita ke jurnal tersebut. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Yang jelas, dengan menggunakan 4 alasan ini, Scopus bisa menyatakan jurnal ini lanjut saya indeks atau perlu saya hentikan. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.